Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali di malam ini kita melaksanakan satu kajian setelah melaksanakan sholat maghrib. Mudah-mudahan kajian ini akan menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Insyaallah yang kita akan kaji adalah kitab Riyadhus Shalihin, dan malam ini kita akan bahas judulnya tentang akhlak mulia, ya. Beberapa hadis dan ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah SAW tentang akhlak yang mulia pada judul ke nomor ke-73, ya. Jamaahkumullah, ini didasari dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qalam ayat keempat, di mana ayat itu Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Siapa yang dipuji ini adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah kita beruntung menjadi umatnya Rasul yang senantiasa Allah telah menjadikan Rasul ini memiliki akhlak yang agung dan sekaligus ketauladanan bagi kita. Dalam ayat yang lain, ya, di surat Al-Ahzab ayat ke-21 Allah berfirman, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Allah, sungguh ada pada diri Rasul itu yang bernama Muhammad itu uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu artinya ketauladanan. Jadi Rasulullah itu dibuatkan oleh Allah, dicontohkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah bagi kita. Ya. Buat siapa itu? Liman kana yarjullaha. Nah ini, buat orang-orang kata Allah yang senantiasa selalu berharap kepada Allah. Nah saya tanya dulu nih, punya harapan nggak kita kepada Allah nih? Apa harapannya? Ya, apa harapannya? Ingin hidup apa? Nah, misalnya harapan kita ingin selalu mendapatkan ridha Allah, ingin rezeki barokah, ingin apa lagi tuh? Ingin sehat wal afiat, dan banyak harapan-harapan kita sampai kepada ingin kematian kita itu husnul khatimah. Kan doa kita tuh, Allahumma hatim lana bil iman, Allahumma hatim lana bil Islam, Allahumma hatim lana bi husnil khatimah. Itu harapan kita. Nah kata Allah, orang yang akan
diberikan oleh Allah kemudahan untuk mencontoh keteladanan Rasul adalah orang yang banyak harap kepada Allah. Liman kana yarjullah, orang yang selalu berharap kepada Allah, bukan berharap kepada yang lain. Nah, kita tadi sudah tahu banyak harapan-harapan kita. Insya Allah harapan-harapan kita ini, ya, nah kita akan senantiasa dimudahkan oleh Allah. Dengan apa? Dengan kita bisa mencontoh, ya, ketauladanan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu syaratnya tuh harus banyak harap kepada Allah, ya. Nah, yang kedua, wal yaumal akhir, dan berharap kepada hari akhir, ya. Kalau kita pikir apa hubungannya ini ketauladanan dengan hari akhir? Jangan dianggap enteng oleh kita hari akhir itu, ya. Karena sampai sekarang banyak orang yang nggak yakin dengan hari akhir, ya. Maka dalam Quran di awal surat Al-Baqarah kan disebutkan wabil akhirati hum yuqinun, kepada hari akhirat kalian itu harus yakin. Nah itu, ya. Artinya keyakinan itu harus ada dalam diri kita. Nah, orang-orang yang yakin kepada hari akhirat ini akan mudah dia untuk mentauladani akhlak Rasul. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, ya, akhlak-akhlak di mana yang dilakukan oleh Rasul di dunia dan sangat akan berhubungan dengan kehidupan nanti di akhirat. Begitu, ya. Jadi orang yang yakin kepada hari akhirat, insya Allah mudah itu. Liman kana yarjul hawa yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Syarat yang ketiga untuk mendapatkan kemudahan agar kita menteladani Rasul, yang ketiga adalah wa dzakarallah, banyak mengingat Allah, ya. Kita ini harus menjadi orang yang selalu mengingat siapa? Allah. Sampai Rasulullah SAW kan mengajarkan itu, ya. Ada satu hadis yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Nih, sebentar ya. Nah, jadi Rasulullah berwasiat kepada seorang sahabat namanya Mu'adz. Ya Mu'adz, wallah inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Nah, ini kira-kira kalau seorang Rasul menyatakan cinta kepada seseorang itu, Mu'adz bin Jabal itu bangga nggak itu? Luar biasa. Sampai Rasul menyatakan aku mencintaimu, ya, begitu. Summa usika ya Mu'adz, kemudian aku akan berwasiat kepadamu Mu'adz, ya. Apa itu wasiatnya? La tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sudah hafal ya? Nah, kata Rasul begini, ya Mu'adz, aku ingin wasiat kepadamu. Bukti cinta itu memberikan wasiat. Apa tuh wasiatnya? Ya, jangan kau lupa setiap ba'da sholat engkau katakan, engkau bacakan, ya, engkau berdoa kepada Allah. Doanya ini, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, nah, berikanlah kami kemampuan agar kami selalu mengingatmu. Tuh, nyambung dengan yang tadi. Makanya Rasul akan memberikan ketauladanan kepada kita kalau kitanya banyak mengingat siapa? Allah, ya. Maka Rasul mengajarkan doa ala zikrika, ya, wa syukrika, dan kalian harus selalu bersyukur kepada Allah. Mohon kepada Allah agar menjadi hamba yang bersyukur. Wa husni ibadati, dan mohon kepada Allah agar menjadi hamba yang baik ibadahnya. Ibadahnya bukan asal-asalan, ya. Nah, jadi jazakallah itu, ya, yang sangat dianjurkan Rasul agar kita menjadi orang yang
diberikan oleh Allah kemudahan mentauladani akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu. Nah, jamaahullah, kita akan melihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, ya, beberapa akhlak, ya, atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan akhlaknya Rasul. Nah, saya bacakan dulu nih. Wan Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan. Anas radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW adalah ahsanan nas khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Ya, dikatakan orang yang paling baik apanya? Akhlaknya. Ya. Apa itu yang dimaksud paling baik akhlaknya? Mengacu kepada Al-Quran di Quran surat Al-Imran ayat ke-17. Ya, Allah berfirman begini. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Itu akhlak Rasul. As-sabirin, sabar. Jadi yang pertama, akhlak utama Rasul itu, Rasul adalah memiliki sikap apa? Sabar. Ya. Sampai-sampai kata Rasul, ya, aku adalah orang yang paling sabar di antara kalian. Ya. Mungkin kita pernah mendengar ada kisah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, pernah tidak makan hampir 4 hari. Ya, apakah Rasul itu tidak punya apa-apa? Punya. Karena waktu itu ada kegiatan pengumpulan dana untuk Baitul Mal, dan harta Rasul diberikan untuk Baitul Mal. Ya, nah sampai Rasul hampir 4 hari itu nggak makan. Lalu ketika sholat subuh, terdengarlah suara di perutnya itu. Umar bin Khattab menyebutnya, ada suara, ada krak krak krak. Disitulah ternyata perut Rasul diganjal dengan apa? Dengan batu. Ya. Nah, lalu Rasulullah SAW sampai ke rumahnya Siti Fatimah, anaknya Fatimah. Ya, sampai ke Fatimah, wahai Fatimah, tolong carikan, mungkin di rumahmu ada makanan. Cari itu sama Fatimah tuh. Ditemukanlah roti yang kering, udah lama rotinya. Disampaikanlah kepada Rasul. Wahai bapakku, ini ada roti tapi udah lama, udah kering. Ya, nggak apa-apa kata Rasul. Tolong ambil airnya, diambil air. Roti diambil, kemudian dicelupkan ke gelasnya itu, dikucak ini, digoyang-goyang sama Rasul. Biar apa tuh? Biar lembek. Lalu dimakanlah sama Rasul. Apa kata Rasul? Wahai Fatimah, inilah makanan pertama masuk ke mulutku setelah aku hampir 4 hari aku nggak makan. Nangis Fatimah. Ya, kata Fatimah, ya Rasulullah, wahai bapakku, kau adalah Rasul Allah, kenapa sampai seperti itu engkau? Ya, inilah Allah menguji kesabarannya siapa? Rasul. Pernah kita 3 hari 3 malam nggak makan? Wah, baru 3 malam. Sehari aja udah repot kita. Ya. Nah, ya Rasulullah, ya. Jadi kesabaran luar biasa. Dicaci maki sama orang biasa, ya, sampai mau dibunuh sama orang juga, ya, orang-orang kafir Quraisy sampai menyebut yang akan merencanakan pembunuhan, ya, luar biasa itu. Nah, ternyata Rasul, Allah menyiapkan akhlak utama kepada Rasul, yakni akhlak kesabaran. Maka jamaah rahimakumullah, akhlak kesabaran ini, ya, inilah yang menjadi kunci suksesnya Rasul. Ya.
Dalam Quran kan disebutkan tuh akhir surat Al-Imran, ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tingkatkan terus kesabaran kalian. Siap siagalah terhadap perintah Allah dan bertakwalah kalian kepada Allah, maka kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi sabar itu kunci kesuksesan. Oleh itu Rasul memiliki akhlak utama adalah akhlak kesabaran. Yang kedua, ya, setelah as-sabirin was-shadiqin, jujur. Nah ini benar ini. Ini akhlak yang dibangun Rasul itu akhlak kejujuran, akhlak kebenaran. Ya. Sejak Rasulullah SAW, ya, beliau sejak kecil sampai beliau wafat tidak pernah Rasul melakukan apa? Kebohongan. Selalu dia lakukan dengan kejujuran dan kebenaran. Ya, itu. Di keluarga, di masyarakat, dia selalu berkata benar, kemudian melakukan kegiatan dengan benar, ya. Berbuat benar, berucap benar dengan kebenaran. Maka lihat oleh kita hadis Rasul. Kata Rasul apa? Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah wa innal kadib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Kalau engkau, kata Rasul, ya, engkau ini jujur, engkau ini benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian apa? Ketenangan. Ya. Dan kalau kalian hidup tenang, Allah akan menunjukkan kalian jalan ke sorga. Kebalikannya kata Rasulullah, innal kadib, kalau kalian dusta, kalian bohong, yahdi ilal fujur, kalian akan ditunjukkan ke hidup yang tidak tenang. Ya, galau, gelisah. Kenapa? Karena nggak jujur. Ya. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kalau kalian fujur, hidupnya selalu dalam kegalauan, yahdi ilan nar, Allah akan menunjukkan jalan kemana tuh? Ke neraka, nauzubillah. Ya, maka Rasul mengajarkan kepada kita agar kita ini jujur. Ya. Nah, pertanyaannya, jujur itu mudah atau susah? Hah? Atau pertanyaan begini, di rumah tangga Bapak pernah nggak tidak jujur sama istri? Sering jawabannya. Luar biasa. Luar biasa jawabannya, sering. Kalau sering mah bahaya ini. Kalau pernah masih lumayan. Ya, gitu. Kayaknya kalau saya tanya ibu-ibu juga sama jawaban itu. Ya. Jadi kadang aneh, kita tuh sering nggak jujur, ya. Ya, ternyata pantas ya. Banyak pejabat-pejabat kita yang bohong ini. Kenapa? Di keluarga juga nggak pada jujur masalahnya. Aduh, kalau pejabat bohong, ya, apalagi presiden bohong, wah bahaya ini, ya, gitu. Nah, jangan sampai membiasakan apa? Jangan sampai membiasakan kebohongan. Akhlak yang dibangun Rasul adalah akhlak kejujuran. Subhanallah. Ya. Nah, itu yang kedua. As-sabirin was-shadiqin wal qanitin. Rasul itu memiliki kebiasaan qanit. Qanit itu kalau bahasa kita adalah taat, disiplin. Taat pada perintah Allah, disiplin melaksanakan ibadah. Ya, itu Rasul. Nah, kadang-kadang ini ya tidak sampai ke kita ini kedisiplinan itu. Ya, kita harus menjadi orang yang disiplin. Disiplin beribadah terutamanya ini. Ya. Nah, wal qanitin. Wal munfiqin. Nah, ini munfiqin itu artinya orang yang biasa berinfak, gemar bersedekah, dan Rasul memiliki keistimewaan di sini pula. Ya.
Jadi Rasul itu memiliki kepedulian yang sangat luar biasa. Dia punya sifat ya, menjadi orang-orang yang memiliki ya, hatinya itu bersih, kepedulian kepada orang yang sangat luar biasa. Itu Rasul. Nah, ini diaplikasikan oleh Rasul dalam kehidupan apa? Biasa memberikan sedekah, wal munfiqin. Biasa berinfak, biasa bersedekah, sehingga apa? Infak dan sedekah itu menjadi pakaian Rasul. Sampai ada hadis begini. Ya. Saking hebatnya Rasul bersedekah. Ya. Sampai kata sahabat, kalau saya memperhatikan Rasul selalu bersedekah, apalagi Rasul itu berada di bulan Ramadan. Ya, sampai diibaratkan sedekahnya Rasul di bulan Ramadan itu bagaikan angin yang terus-terusan berhembus, tidak putus-putus. Luar biasa berarti itu. Ya. Nah, makanya salah satu hal yang sangat hebat dari baginda Rasul tiap hari bersedekah. Ya. Nah, jamaah, jadi kebiasaan bersedekah itu merupakan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa di situ? Artinya Rasul biasa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Maka ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mal afdalu ya Rasul, amal apa yang paling utama ya Rasul? Ada lagi hadis menyebutkan, ya Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasul? Rasul menjawab, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'uhum linnas. Kalian menjadi orang yang bermanfaat untuk siapa? Orang lain. Lalu apa amal yang paling dicintai oleh Allah ya Rasul? Kata Rasul apa? Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kalian mampu memasukkan kegembiraan kepada orang-orang muslim. Dengan apa kegembiraan itu? Bisa dengan sedekah. Bisa kita memberikan kebaikan kepada dia. Berikan kegembiraan. Lalu apalagi ya Rasul? Kata Rasul, kalian mampu membayarkan utang dari saudara-saudara kalian. Jadi membayar utang itu ternyata apa? Amal yang dicintai oleh Allah, kata Rasul begitu. Ya, masalahnya kan kita masih banyak utang ini masalahnya. Jadi susah bayar utang orang lain. Ya, coba kalau ada tetangga kita ngutang ke warung misalnya untuk kebutuhan konsumsi tiap hari, udah sekian itu, utangnya mungkin sebulan ada 1 juta. Kita punya uang lebih, bayarkan oleh kita 1 juta itu. Kira-kira itu tetangga kita yang punya utang begitu ke warung udah ada yang bayarin utangnya, Bapak Anu bahagia nggak kira-kira? Bahagia luar biasa. Ya. Masalah itu kata orang sini boro-boro jang batur. Kalau masalah utang ya. Ternyata membayarkan utang itu gitu. Lalu apalagi ya Rasul? Tanya lagi Rasul nih. Apa kata Rasul? Kalian mampu mengangkat kesusahan orang lain. Jadi mengangkat kesusahan orang lain itu apa? Itulah akhlak Rasul yang dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang lain susah harus bahagia Bapak. Nah, udah. Itu urusan saya selesaikan, saya bantu, itu mestinya. Ya, dia susah nih, alhamdulillah ada orang susah, itu ya, bantu sama kita, itu mestinya. Ya, nah hanya Allah. Jadi pantas kalau seperti itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi dari Anas radhiyallahu an dia menyatakan kana, bukan kola di sini, beda. Kalau kola Rasul yang berkata. Tapi kalau kana ada menyatakan Anas itu kana Rasulullah SAW ahsanun nas khalaqa. Dia itu kata Anas, dia itu akhlaknya luar biasa, baiknya luar biasa. Nah itu. Nah jadi kita tahu memang luar biasa akhlak yang dibangun oleh baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam keterangan yang lain, ya, apa yang menjadi kebaikan akhlak Rasul dalam Quran disebutkan, yakni kalimat Rasul itu adalah orangnya lemah lembut. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, karena engkau wahai Muhammad memiliki sikap lemah lembut. Nah itu. Nah jadi Rasul itu luar biasa. Kebiasaan Rasul berkata, berucap itu selalu lemah lembut, termasuk kepada orang-orang yang belum kenal, luar biasa. Ya, tuh. Kalau kita kadang-kadang bicara itu mau gimana aja nggak diatur. Ya, maka dalam Islam itu kan diatur itu. Bagaimana kalau kita bicara dengan istri? Ya, sebutkan bicara sama istri, sama keluarga itu dengan kalimat apa? Nah, dengan kalimat kaulan layyina, ucapan yang penuh dengan kemesraan, ucapan penuh dengan kasih sayang, kaulan layyina. Ya, di keluarga terus begitu. Ya, maka coba kita lihat, Aisyah itu tidak pernah memanggil kepada Rasul nama panggilan, nggak pernah. Ya, begitu pula Rasul tidak pernah memanggil Aisyah dengan nama Aisyah panggil, nggak pernah. Tapi Rasul memanggil dengan kalimat apa katanya? Ya Humairah. Indah banget begitu ya. Ya Humairah. Ya, gitu. Nah, jawarakallah, berucapnya Rasul itu lintalah, penuh dengan lemah lembut. Ya. Dan juga kelemah lembutannya itulah yang menjadikan para sahabat, mereka Rasul itu kata sahabat tidak pernah menyakiti aku. Ada seorang sahabat, dia bergaul dengan Rasul 10 tahun. Kata sahabat begini, saya bergaul dengan Rasul 10 tahun, tidak pernah saya satu kata pun tersakiti oleh ucapan Rasul. 10 tahun tidak pernah tersinggung oleh ucapan Rasul. 10 tahun. Ya, sahabat lain menyatakan saya 15 tahun. Ya, 15 tahun bersama Rasul, tidak pernah saya mendapatkan teguran dari Rasul, nggak pernah. Dan selalu Rasul bicara dengan penuh kasih sayang. Ya, ini akhlak. Ini yang menunjukkan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau memang, kata Allah, memiliki akhlak yang agung. Ya, hadis berikutnya nih. Wa nuqala ma masyatu dibazan wala khariran aliyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala samimtu raihatan qattun atyaba min raihatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala qad hadamtu Rasulullah asra sinina fama qala li qattun uff wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu wala syai'in lam afhu ala fa'alta kada. Nah, ini tadi sudah saya singgung nih. Anas radhiyallahu berkata, ya, jadi Anas ini orang yang luar biasa, selalu dia membantu, ya, membantu kehidupan Rasul. Aku belum pernah memegang sutra, baik yang tebal maupun yang tipis, ya, yang lebih halus dari tangan Rasulullah. Aku belum pernah mencium bau seharum baunya Rasulullah. Ya, aku pernah menjadi pelayan Rasul selama 10 tahun, tetapi beliau tidak pernah mengatakan hus, nggak pernah, nggak pernah. Kepada siapa? Kepada pembantunya. Aku menegur dengan ucapan kenapa kamu atau menegur katanya dengan ucapan kenapa kamu berbuat seperti itu? Nggak pernah itu Rasul. Ya, terhadap apa yang aku kerjakan. Beliau juga tidak pernah menegur dengan ucapan kenapa kamu melakukan itu. Nggak pernah itu. Ya, luar biasa. Ya, inilah menandakan betapa lemah lembutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Betapa sempurnanya akhlak Rasul, termasuk Rasul memperlakukan para pembantu-pembantu yang sangat baik bersama Rasul. Ya, ada yang tahu berapa pembantu Rasul itu? Pembantu Rasul itu bukan hanya pembantu yang bukan begitu. Ya, ada yang memang salah seorang sahabat membantu Rasul perbuatan kecil tetapi terus menerus menyiapkan air untuk berwudunya Rasul. Ya, kan beda dengan sekarang itu. Sekarang kan kalau mau wudu mudah. Ya, ini menyiapkan air untuk wudunya Rasul. Itu kegiatan kecil tapi terus dia. Itulah juga pembantunya Rasul. Ada 30 pembantu Rasul itu. Ya, jadi banyak sekali, termasuk ada sahabat Rasul yang memang ya selalu disuruh oleh Rasul untuk menyampaikan dakwahnya. Itu juga pembantu Rasul. Nah, jadi jamaah seorang sahabat ini berkata, ya, selama 10 tahun tidak pernah merasa intinya tersakiti lah oleh Rasul. Ya, gitu. Wa anis Sa'bin bin Jasamah radhiyallahu anhu qala ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaron wa hasiyan baraddahu alayya falamma ra'a ma fi wajhi qala inna lam nuradduhu alaika illa li'anna hurum. Sa'ad bin Jasmah berkata, aku menghadiahkan seekor keledai ya kepada Rasulullah. Kemudian beliau mengembalikannya kepadaku. Wah, nih ya, kita sudah tersinggung nih. Ketika beliau melihat perubahan mukaku, beliau berkata, sesungguhnya aku tidak menolak pemberianmu. Ya, kan tidak boleh menolak pemberian itu. Hanya saja aku sedang ihram, kata Rasul begitu. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita, ya. Jadi kita diperintahkan menerima setiap hadiah yang diberikan kepada kita. Jadi kalau ada orang memberikan hadiah kepada kita, terima oleh kita. Jika memang kita tidak suka, ingin menolak itu, maka kembalikan oleh kita pemberian hadiah itu setelah kita terima terlebih dahulu. Jangan orang mau ngasih kepada kita langsung kita tolak, jangan. Kenapa? Itu akan membuat dia sakit hati sama kita. Terima dulu sama kita, bawa dulu ke rumah sama kita. Ya, bila perlu ada yang lebih butuh, kita bisa memberikan kepadanya. Ya, kemudian kata Imam Nawawi, setelah kita terima, maka kalian menjelaskan dengan baik agar orang itu tidak kecewa. Ya, Rasul ketika mengembalikan, jelaskan oleh Rasul agar dia itu tidak kecewa. Kenapa? Karena orang yang sedang menjalani ihram dilarang, ya. Dilarang menyembelih binatang, dia juga tidak boleh memakan daging binatang dengan sengaja atau diburu, ya, itu. Hadis berikutnya. Wa anin Nawasi bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi faqala al birru husnul khuluq wal ismu ma hakka fi sadrika wa karihta ayyatalli'a alaihin nas. Rahul Muslim. Kata Awas bin Sam'an berkata, aku menanyakan tentang kebaikan dan dosa. Nah, ini luar biasa ya. Jadi para sahabat itu selalu aktif bersama Rasul dan selalu bertanya. Nah, pertanyaannya itu apa ini? Pertanyaan itu anil birri wal ismi. Dia menanyakan tentang kebaikan, albir itu kebaikan, ya. Wal ismi dan dosa. Apa itu kebaikan? Apa itu dosa? Nah, Pakola Rasul berkata, kata Rasul, albirru husnul khuluq. Nah, kata Rasul, kebaikan itu baiknya akhlak. Maka ada ulama yang menjelaskan, yang dikatakan akhlak itu adalah kumpulan dari kebaikan-kebaikan. Itulah akhlak. Nah, jadi Rasul itu adalah orang yang memiliki albirru, memiliki kebaikan yang luar biasa. Kenapa? Husnul khuluq. Karena Rasul itu akhlaknya baik,
Nah, ya. Wal ismu kata Rasul, yang dikatakan dosa, apa itu dosa? Nah, mahakka fi sadrika wa karihta ayyatolli alaihin nas. Dosa itu sesuatu yang merisaukan kalian. Ya? Nah, Bapak merasa risau. Lalu apa lagi? Wa karihta ayyatolli alaihin nas, dan kamu tidak senang apabila diketahui orang lain. Nah, itu dosa. Yang pertama dulu, mahaka pisodrika, sesuatu yang merisaukan hati. Dia ukurannya itu, nggak susah itu ukurannya itu. Jadi kalau Bapak mengerjakan perbuatan maksiat, hati itu nggak tenang, berarti itu perbuatan apa? Dosa. Ya, Bapak mengerjakan sesuatu nih, ya, nggak tenang nih hati, dosa berarti itu. Lalu kalau orang lain tahu apa yang kita kerjakan ini dari keburukan ini, ya, nah Bapak pasti malu itu. Itu perbuatan apa? Dosa, ya. Nah, jadi ketahuan nih yang suka ngumpet-ngumpet, ya, yang suka apa tuh? Itu pasti sedang berbuat apa itu? Dosa, ya. Jadi nggak susah. Luar biasa, Rasul hanya mendefinisikan seperti itu. Dosa itu kata Rasul itulah ketika diketahui oleh orang lain dia nggak mau, takut, ya. Nah, kemudian dianya sendiri merasa apa? Risau, ya. Itu perbuatan dosa. Sekarang banyak, Pak. Ya. Kalau ada orang yang ngajak, jangan, banyak orang malu. Nah, itu berarti perbuatan apa tuh? Dosa. Ya, itu, ya. Sekarang lagi musim itu, ya. Ada tanda tangan palsu lah, ada segala macam lah, ya. Setelah kita berbuat itu ternyata hati nggak tenang. Itu kita rasa, ya. Hati kok nggak tenang ya? Oh, ini berarti perbuatan dosa. Karena kalau itu perbuatan yang baik, pasti hati apa? Tenang, ya. Itu. Jadi Allah, pelajaran yang bisa ditarik dari ini, dari hadis yang keempat tadi, ya, akhlak mulia ini adalah pangkal kebaikan, ya. Jadi kalau kita ingin membuktikan akhlak kebaikan kita, berakhlak yang baik, ya. Orang yang berakhlak mulia akan segera melakukan kebaikan dan dia akan meninggalkan keburukan. Jadi orang yang selalu berbuat kebaikan, berakhlak mulia, prinsipnya itu lakukan kebaikan, tinggalkan keburukan, ya. Itu. Kemudian kemaksiatan yang ada di dalam diri kita dan membuat tidak tenang kita, itulah perbuatan apa? Dosa, ya. Ada orang yang berbuat maksiat tenang? Nggak ada, Pak, ya. Atau berbohong misalnya, ada orang yang berbohong tenang? Nggak ada. Bapak berbohong pada istri, kata istri begini, Pak, sebulan dapat berapa sih gaji? Nah, Bapak tuh dapat 10 juta gajinya. Lalu kata Bapak, ya 6 juta lah kurang lebih, ya, 6 juta lah kurang lebih. Berarti 4 juta itu di Bapak bohong itu. Saya yakin setiap Bapak mau gantungin celana itu nggak enak itu. Takut terus. Mau apa? Diketahui rekeningnya juga takut itu. Ya. Takut ada yang ketahuan itu. Ah, itu bohong dan itu dosa. Ya, dosa. Nah, itu aja. Tuh. Jadi kemaksiatan, kebohongan, ya, yang menjadikan hati tidak tenang, itu kata Rasul perbuatan dosa. Bila melakukan kemaksiatan, maka akan selalu ingin tidak dilihat orang lain, ya, takut dicerca orang lain, itu pun sama kata Rasul. Itu perbuatan apa? Dosa, ya. Nah, maka jangan Allah hindari oleh kita
perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Berikutnya, sampai jam berapa ya? Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Satu hadis lagi lah, atau dua ya. Wan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahisan wa kana yaqul inna min hiyarikum ahsanukum akhlaqa. Abdullah bin Amr bin As berkata, pribadi Rasulullah itu bukanlah seperti orang yang keji dan jahat. Ya. Nah, sementara kan orang-orang yang benci ke Rasul menyatakan Rasul itu orang jahat, orang yang keji, ya. Bahkan beliau bersabda, wa kana yaqul inna min hiyarikum ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian, kata Rasul, adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Nah, di sini Pak. Jadi melihat seseorang itu, ya, melihat seseorang itu, kata Rasul, jangan engkau melihat dari sisi hartanya, pangkatnya, keturunannya, jangan. Tapi lihat apanya itu? Bagaimana budi pekertinya, bagaimana akhlaknya. Ya. Jadi melihat ketakwaan seorang, lihat akhlaknya oleh kita. Itu. Jadi hadis ini menjelaskan Rasulullah adalah orang yang berakhlak mulia. Dan Rasul menyampaikan orang yang paling baik itu, kata Rasul, itulah orang yang paling baik akhlaknya. Maka dalam pandangan Islam itu begini, manusia ideal dalam pandangan Islam, satu, orang yang memiliki keimanan yang kuat, mesti itu. Dua, orang yang dia memiliki ilmu. Karena ilmu itu merupakan apa? Ilmu itu merupakan syarat dalam beramal. Harus berilmu. Jadi beriman dan berilmu. Dan Allah akan mengangkatkan derajat itu. Yang ketiganya, berakhlak. Ya, berakhlak. Nah, jadi iman, ilmu, akhlak ini tidak ada bisa dipisahkan dalam kehidupan beragama. Di kalangan para tarbiyah, ya, sama juga. Yang pertama itu adalah yang dikatakan orang yang baik itu adalah yang pertama orang yang salimul aqidah. Akidahnya kuat. Selamat akidahnya. Yang kedua, sahihul ibadah. Ibadahnya baik. Yang ketiga, matinul khuluq. Orang yang memiliki akhlak yang kuat, akhlak yang baik. Nah, alhamdulillah kita dalam kehidupan sehari-hari mengenai akhlak ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kata Rasul, aku lahir ke dunia ini tidak ada lain adalah untuk merubah kehidupan manusia dengan apa tuh? Akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, ya, ke dunia ini, ya, makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jamaahkumullah, akhlak-akhlak itulah yang harus dicontoh oleh kita. Tauladanilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, ya, dalam kehidupan apapun kita akan menjadi baik ketika kita mentauladani siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Allah baru 5 hadis nih, ya. Nanti kita lanjutkan bulan depan. Ini masih menjelaskan tentang dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua agar kita bisa mengamalkan akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga harapan kita mudah-mudahan nanti kita bisa di surga bersama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ya Allah. Hal yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.